Thank you juga buat teman-teman yang sudah melayani dari pagi. Kasih apresiasi buat mereka, saudara-saudara. Luar biasa pelayanan mereka. Masih membawa nuansa Natal, betul? Dan ini yang bikin kita benar-benar bisa merasakan sukacita Natal, ya. Tahun demi tahun, bahkan walaupun kita minggu lalu sudah merayakan Natal, tetapi masih bisa kita rasakan, bahkan mungkin sampai minggu depan ya, kita tetap bisa merasakan kebersamaan di dalam Natal. Nah, judul saya hari ini adalah Before You Quit, sebelum engkau menyerah. Nah, kita tahu bahwa Natal, kalau kita bicara Natal saudara, itu kan identiknya dengan terang, lagu-lagunya juga ya yang dibawakan. Wah, ini udah ketahuan, ini vibes-nya Natal sekali gitu ya, Joy to the World, Gloria dan sebagainya. Ada sukacita yang besar. Ya, tetapi kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan, kisah Natal ini diawali dengan sesuatu yang mungkin tidak penuh tekanan. Ya, waktu Yusuf dan Maria berjalan gitu ya, mencari penginapan dari satu tempat ke tempat yang lain, bayangkan di situ ada stressful, saudara. Betul ya? Bayangkan Yusuf waktu itu punya beban, aduh ini istri saya mau melahirkan tetapi belum dapat tempat untuk bisa melahirkan dengan layak. Frustasinya bayangkan saudara, Yusuf, ya Maria juga sama. Tetapi akhirnya begitu itu sudah terlewati, sampai dengan hari ini kita bisa melihat bahwa joy to the world, kesukaan yang besar. Walaupun harus melewati apa? Tekanan, stressful, frustasi, keterbatasan, bahkan ketidaknyamanan. Ya. Jadi pesan Natal tidak hanya soal yang tadi sesuatu yang megah, sesuatu yang meriah, tetapi kita bisa tahu bahwa lewat ketidaknyamanan, melewati keterbatasan, ada hal yang besar yang Tuhan kerjakan. Amin. Nah, kita juga sudah ada di penghujung tahun, saudara. Kita mungkin ada beberapa di antara kita yang mungkin melewati tahun ini tidak mudah, ya. Mungkin sama kayak Yusuf tadi, stres, banyak tekanan, frustasi, melakukan usaha sana sini mungkin mentok, ya. Di dalam pekerjaan kita, di dalam hubungan kita juga mungkin punya masalah yang aduh ini udah mau akhir tahun tapi kok saya tidak merasa melihat ada sebuah jalan keluar. Ya. Nah, pesan saya hari ini, before you quit, sebelum engkau menyerah. Yuk kita sekali lagi belajar bagaimana kita bisa menyerahkannya sama Tuhan. Ya, sehingga kita masuk ke dalam tahun yang baru itu dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Sehingga kita tidak terbatas hanya kepada rasa frustasi kita, rasa stres kita, keterbatasan kita, tetapi kita tahu bahwa di sana ketika kita melihat semangat Natal, lahir Sang Raja, maka kita tahu bahwa di sana, di depan sana ada sebuah pengharapan yang luar biasa. Amin. Dan hari ini kita tidak belajar dari kisah Yusuf dan Maria tadi, kita akan melihat dari satu kisah setelah beberapa pasal. Kalau di Lukas itu, Lukas 2 itu menceritakan soal kelahiran Kristus. Tetapi di pasal kelima, Tuhan Yesusnya sudah mulai melayani, ya. Di sini diceritakan tentang Tuhan Yesus masuk ke perahu Petrus. Pada saat itu dikatakan Simon, ya. Saudara mungkin sering mendengar ceritanya waktu Tuhan Yesus berkhotbah di pinggir danau, ya. Lalu tiba-tiba dia mau masuk ke perahu Petrus dan akhirnya berkhotbah di sana. Nah, kita akan melihat dari kisah ini bagaimana Simon ini juga mengalami hal yang sama, saudara. Mengalami tekanan, mengalami aduh capek sekali ya. Apa yang dialaminya? Ada yang tahu? Menangkap ikan semalaman, betul? Tapi apa yang didapat? Gak dapat apa-apa, ya. Nah, sama seperti kita, mungkin tahun ini kita sudah bekerja keras tapi hasilnya
tidak sesuai harapan, sudah coba berbagai cara, sudah coba, tetapi ya mentok hasilnya. Sudah berdoa saudara, kita sudah jungkir balik bahkan mungkin, tapi sepertinya masalahnya juga belum selesai. Mencoba berkali-kali, bukannya tidak mencoba, sudah mencoba tetapi gagal. Nah kita lihat kehidupan Simon, kita bayangkan seperti ini di kisah Lukas 5 ini ya. Nah pertanyaannya, ketika kita melakukan berbagai cara, maukah kita kembali lagi kepada apa yang Tuhan mau, supaya kita sertakan Tuhan. Seperti di Mazmur 127 ayat 1 dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah kita lihat, kita akan telusuri kisah Simon Petrus ini bersama dengan Yesus yang masuk ke dalam perahunya. Apa yang terjadi? Kita baca satu-satu ya. Dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Bagaimana Simon mengalami frustasi. Artinya yang akhirnya dia melangkah dalam iman. Dan akhirnya dia berserah secara penuh. Kita lihat ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Saya akan jelaskan dulu beberapa hal yang saya garis bawahi. Mendengarkan firman Allah. Jadi Tuhan Yesus melayani bukan langsung main mujizat, hantem berbagai melakukan mujizat saudara. Tetapi yang dia lakukan paling dasar adalah dia membagikan atau memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, itu yang menjadi dasar dari pelayanan Tuhan. Ya, lalu lihat berikutnya di ayat kedua. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Artinya, nah ini kan kita tahu bahwa ini perahunya adalah perahu Simon dan teman-temannya. Kata telah turun dan sedang membasuh jalannya, artinya mereka sudah berhenti bekerja. Dan kita bisa bayangkan bahwa mereka bukan yang lagi dalam keadaan semangat. Kalau mau berangkat ya misalnya kan biasanya kalau nelayan kan perginya malam-malam ya. Nah mereka ini dalam keadaan yang lesu. Sudah selesai. Jadi artinya ada kelelahan. Di situ ada kelelahan, ada capek. Ya sedang membasuh jalannya, beres-beres. Ya. Lalu kita lihat ayat ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah kita lihat beberapa fakta bahwa kenapa Tuhan Yesus memilih perahu untuk dia bisa berkhotbah. Ya, beberapa fakta mengatakan bahwa ketika di dalam perahu, di atas perahu, suaranya atau akustik dari suara yang bisa dikeluarkan oleh Tuhan Yesus itu akan lebih clear, lebih keras, lebih jelas didengarkan oleh orang-orang yang dari pinggir pantai. Jadi dia menyuruh Simon memilih perahu Simon dan minta supaya Simon untuk menolakkan perahunya, artinya agak sedikit ke tengah. Dan luar biasa bahwa Simon akhirnya mau ya. Mungkin dengan capek-capeknya tadi kan sudah lagi beres-beres. Tiba-tiba Tuhan Yesus mau supaya Simon mengizinkan perahunya untuk dipakai sebagai platformnya Tuhan Yesus untuk bisa membagikan firman Tuhan. Ya, di situ kita sudah melihat bahwa Simon rela untuk memakai perahunya, memakai apa yang dia punya untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Yang keempat, ayat keempat. Setelah selesai berbicara, ya, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Setelah beres berkhotbah, amin, oke, saudara-saudara sudah boleh bubar, boleh pulang ke rumah masing-masing. Saya ada urusan sama Simon. Dikatakan begitu ya bayangannya. Lalu
suruh ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jala. Ini adalah sesuatu yang tidak masuk logika, betul saudara? Sudah pagi, bukan waktu yang prime time untuk bisa menangkap ikan banyak, tetapi Tuhan justru suruh Simon untuk menebarkan jala dan dikatakan untuk menangkap sejumlah ikan, dikatakan di ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap, ayat yang keempat tadi, untuk menangkap ikan. Ya, jadi untuk menangkap ikan sangat jelas, sangat clear, bukan untuk menangkap hal yang lain. Ya. Dan yang berikutnya, ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Bayangkan. "Dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sekali lagi, Simon merelakan kelelahannya untuk tidak menolak perintah dari Tuhan Yesus. Udah dipakai perahunya, ya kan? Sekarang disuruh tebarkan jala. Yang secara logika, secara profesionalismenya Simon ini sebagai nelayan yang tangguh, dia tahu bahwa itu bukan hal yang oke untuk dilakukan. Gak mungkin ada ikan, udah semalaman. Yang prime time justru malah gak ada ikan. Sekarang disuruh, wah harusnya gak ada. Tetapi dia lakukan juga. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar. Bukan hanya sejumlah ikan saja, tetapi sejumlah apa? Besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Mujizat terjadi. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Ya, ada mungkin Zebedeus, Yohanes dan Yakobus. Ya, di bawah ada ya. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saya teruskan ke ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Simon sadar bahwa ini adalah pribadi yang bukan main-main. Dia berhadapan dengan pribadi yang luar biasa, yaitu Juru Selamat, Mesias. Mungkin dia mendengar dari orang-orang, itu Mesias, mungkin awalnya dia gak percaya. Tetapi ketika dia mengalami sendiri, wah, dia sadar bahwa yang ada di hadapannya adalah Sang Raja. Amin. Ayat 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap, ya, oleh mujizat tadi. Ayat 10. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." From fisherman to fisher of men. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Nanti kita akan lanjutkan pembahasannya. Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Mereka sudah tidak peduli dengan ikan yang banyak. Mungkin ada orang yang ngurusin ya, sehingga bisa dijual dan akhirnya bisa dipakai untuk kebutuhan-kebutuhan mereka. Tetapi mereka meninggalkan segala sesuatu termasuk Simon untuk mengikut Yesus. Luar biasa cerita ini ya. Kita sering dengar ya. Dan hari ini kita sama. Lewat hal ini kita mau lihat kehidupan Simon yang mungkin hampir menyerah. Kita bayangkan mungkin Simon punya masalah di rumahnya. Ya. Kita melihatnya biasa saja, ya dia seperti pergi berlayar, menangkap ikan bersama teman-temannya. Tetapi kalau misalnya kita bayangkan mungkin dia juga punya keluarga yang harus dipenuhi kebutuhannya, betul. Mungkin dia punya hutang yang belum bisa dilunasi. Mungkin dia punya bisnis yang terseok-seok jalannya, ini bagaimana supaya bisa tetap jalan, ya. Dia punya banyak sekali tanggung jawab. Banyak peran yang harus dia kerjakan. Tetapi dia mungkin punya jalan yang buntu juga. Dan dia hampir menyerah.
Bahkan ketika malam itu dia berlayar, mau menangkap ikan dan mengharapkan memperoleh ikan yang banyak untuk bisa memenuhi segala apa yang dia perlukan. Tetapi dia pulang dengan tangan kosong. Bayangkan betapa frustasinya Simon ini. Mungkin kita juga tidak tahu masalah saudara-saudara secara spesifik apa. Apakah itu di tempat pekerjaan saudara. Apakah itu di dalam rumah tangga. Hubungan yang gak beres-beres konfliknya. Ya, sepertinya udahlah menyerah. Kalau misalnya saudara mungkin suami istri, sudah pisah saja. Atau bisnisnya gak jalan, udah tutup aja. Misalnya. Ya, tetapi saat ini kita lihat bagaimana kita bisa tetap berjalan tidak menyerah. Dan kita bisa melihat bahwa Tuhan, dan ini yang penting. Kita bukan hanya tidak menyerah, tetapi kita bisa melihat Tuhan tetap bekerja. Di dalam segala sesuatu. Tuhan bekerja. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam apa? Segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, kita mau belajar dari kisah ini, Tuhan tuh bekerja itu lewat apa? Kalau misalnya Tuhan itu bekerja lewat segala sesuatu, ya. Tapi kita lihat apa saja segala sesuatu itu. Dan kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, Tuhan dapat bekerja lewat kebisaan kita. Lewat kemampuan kita, lewat talenta kita, lewat apa yang kita miliki, apa yang Tuhan percayakan yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin setiap kita diberikan hal yang berbeda satu dengan yang lain. Tidak sama. Walaupun sederhana, tetapi Tuhan berikan kebisaan itu buat kita. Kita lihat di Lukas yang tadi ayat 3-4. Ia naik ke dalam salah satu perahu, ya perahu Simon tadi, dan suruh menolakkan perahunya sedikit, ya. Lalu di ayat keempatnya Tuhan suruh Simon untuk menebarkan jala. Nah, Simon tadi seperti yang saya sudah bahas di awal ketika kita menelusuri 1-11 tadi, Simon punya kekuatan. Punya perahu, punya sesuatu yang dia miliki. Perahu, kemampuan untuk menangkap ikan, ya. Mungkin tidak semua orang, ya, dikaruniai kemampuan untuk menjadi nelayan. Tetapi kita lihat bahwa Simon memberikan perahunya, dalam tanda kutip perahunya, untuk dipakai Tuhan. Sehingga ketika Tuhan hadir di dalam perahu itu, Simon mengizinkan Tuhan juga bekerja di dalam kehidupannya. Nah, kita mau kayak Simon. Apa yang menjadi perahu kita? Apa yang menjadi kebisaan kita? Nah, seringkali kita merasa bahwa Tuhan pakai hidup saya nanti aja kalau sudah beres. Atau kita mungkin merasa bahwa apa yang kita punya mungkin biasa saja. Padahal seperti Simon, dia punya perahu yang mungkin biasa juga. Tidak harus punya perahu yang hebat. Sama seperti yang lain perahunya. Tetapi dia izinkan Tuhan untuk bisa masuk ke dalam perahunya. Ability is the entry point, not the destination. Saya ulang sekali lagi, ability is the entry point. Jadi kemampuan kita, kebisaan kita ini adalah sebuah starting point, saudara. Tapi pertanyaan aja, apakah kita izinkan itu? Supaya Tuhan juga turut bekerja di dalam apa yang kita punya. Ya, Tuhan tidak minta sama Simon perahu yang baru atau tidak memilih nelayan-nelayan yang lain. Justru dia punya urusan sangat spesifik dengan Simon. Bahkan di tengah kondisi yang tidak ideal, kondisi kelelahannya Simon. Dia tidak menunggu Simon sampai fit dulu dengan segala keadaan yang baik, tetapi
Tuhan tetap datang kepada Simon. Amin. Saya katakan begini, Tuhan seringkali memulai pekerjaannya dari apa yang sudah kita miliki, bukan dari apa yang belum kita punya. Jadi Tuhan tidak selalu mencari apa yang tidak kita punya dulu, saudara. Apa yang kita miliki? Mungkin pengalaman pekerjaanmu, keluargamu saat ini, yang ada bersama dengan saudara saat ini. Atau bahkan mungkin pengalaman kegagalan saudara. Bawa itu sama Tuhan. Bawa supaya Kristus berkarya di tengah-tengah apa yang kita miliki. Bahkan setiap kelelahan kita itu bukan akhir. Kita percaya ketika kita letakkan sama Tuhan, apa yang biasa yang kita miliki, apa yang biasa yang kita bisa, itu akan berdampak. Bahkan menjadi dampak yang kekal. Yang kita ada di penghujung tahun, kita mau tidak harus menjadi orang yang baru nanti di tahun baru, tetapi kita mau berdoa, Tuhan pakai apa yang aku punya hari ini, aku mau serahkan sama Tuhan. Amin. God doesn't need your perfection, He wants your permission. Tuhan mau kerelaan kita, mengizinkan Tuhan untuk bekerja. Pertanyaannya, apakah kita mau melakukan kebiasaan kita dengan kekuatan kita sendiri, atau kita mau letakkan di bawah kaki Tuhan. Jadi bukan seberapa hebat kemampuan kita, ya, semakin hebat semakin bagus, tetapi Tuhan tidak lihat itu. Tuhan lihat seberapa besar kerelaan kita membiarkan Tuhan bekerja lewat kebiasaan kita. Yang percaya katakan amin. Dan kita lihat bahwa Tuhan Yesus tidak berhenti lewat kebiasaannya Simon aja, ya, tetapi dia masuk lebih dalam ke area bahkan yang paling mungkin sakit buat Simon. Yang kedua, tadi pertama Tuhan bekerja lewat kebiasaan kita, yang kedua Tuhan bekerja berdasarkan kebutuhan kita. Lukas 5 ayat 4, setelah selesai bicara ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah kita tahu bahwa tadi mungkin Simon dalam kondisi yang sangat penat, ya, waktu dia berlayar untuk menangkap ikan semalaman dengan mengharapkan ya ada sedikit ikan pun gak apa-apa untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Atau mungkin ya melunasi hutangnya atau beban-beban yang lain. Tetapi waktu Tuhan Yesus bicara, tebarkanlah jalamu. Tuhan Yesus berkata kepada Simon benar-benar spesifik ke area di mana yang memang Simon butuhkan, yaitu ikan. Yaitu ikan. Jadi kita mungkin sama punya kebutuhan yang konkret, ya, yang selama ini kita mungkin doakan. Kita doakannya spesifik sekali, ya. Tetapi justru itu yang membuat kita stres, betul? Yang membuat kita frustasi, yang membuat kita terlalu capek untuk berharap karena mungkin tidak mendapatkan jawaban. Belum mendapatkan jawaban. Nah, tapi percayalah bahwa Tuhan ketika masuk di dalam perahu kita, Dia tidak hanya mau pakai kebiasaan kita, kemampuan kita, tetapi Dia benar-benar mau jawab kebutuhan kita. Amin. Jesus speaks with precision to the area of our greatest frustration. Jadi mungkin itu yang menjadi satu beban buat kita, tapi Tuhan mau lihat itu. Tuhan lihat benar-benar secara spesifik, bukan hanya jadi tidak mengada-ngada, saudara. Ya, tetapi benar-benar mengerti akan apa yang kita alami. Ya. Tuhan Yesus tahu, seperti sama ke Simon, semalaman bekerja tapi tidak menangkap apa-apa. Ya, bahkan Tuhan Yesus memberikan perintah yang bahkan terkesan tidak logis. Tidak logis, tetapi tepat sasaran. Karena Petrus dalam kondisi yang benar-benar capek, malu,
ya, tidak masuk akal, tetapi bahkan ketika mukjizat itu terjadi, ya, ketika akhirnya Simon taat untuk menebarkan jalannya, hasilnya adalah tangkapan ikan yang banyak, dan ini menjadi, wah, ini jawaban doa saya yang selama ini saya butuhkan, bahkan ini berlimpah. Dia punya langsung pikiran, wah, ini bisa menjawab kebutuhan keluarga saya. Bahkan bisa belanja lebih mungkin ya. Wah, bersyukur. Tetapi dasar kebutuhannya sudah dipenuhi. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu untuk menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Segala kebutuhan, segala keperluan Tuhan yang penuhi. Nah saudara, di mana area semalaman bekerja yang mungkin saudara sedang alami saat ini? Sepanjang tahun mungkin masih di area finansial mungkin menjadi struggle saudara. Di area hubungan tadi atau apapun, sekolah ya, yang mungkin gak beres-beres misalnya ya. Ini udah waktunya sudah sangat tenggat. Tetapi ketika kita undang Tuhan masuk dalam perahu kita, Tuhan akan sediakan segala kebutuhan kita. Karena Tuhan adalah sumber penyedia, Jehovah Jireh. Mungkin hubungan kita gak berangsur-angsur membaik dengan rekan-rekan kerja kita atau bahkan pasangan kita. Bawa sama Tuhan supaya ada breakthrough di area itu, di area yang benar-benar kita butuhkan. Ya, karena Tuhan Yesus mengerti secara spesifik dan kita perlu taat secara spesifik di dalam area itu. Kalau misalnya kita undang Tuhan, maka kita akan menyadari apa yang Tuhan kehendaki. Misalnya di dalam finansial, apakah mungkin selama ini kita sudah doa tetapi kita belum taat untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Misalnya kita mendapat impresi dari Tuhan. Justru engkau harus memberi, maka engkau lakukanlah memberi. Ketika Tuhan mau engkau mengampuni, kita taat di dalam hal itu. Justru itu menjadi kunci akan kebutuhan yang engkau miliki saat ini. Amin. A specific obedience will always unlock a specific breakthrough. Ya. Jadi saya katakan sekali lagi, ketaatan yang spesifik, ya, ketika kita tahu itu di dalam Tuhan, kita undang Tuhan, akan selalu membuka specific breakthrough. Mungkin kita belum memiliki breakthrough yang kita mau rindukan selama ini karena kita mungkin belum melakukan ketaatan yang spesifik di area itu. Nah, kita perlu tanya sama Tuhan. Kita perlu tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan secara spesifik. Libatkan Tuhan. Karena Tuhan bekerja secara spesifik. Bahkan di dalam kebutuhan kita yang paling dasar. Dan itu yang bisa membuat kita frustasi. Amin. Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Libatkan Tuhan. Karena apa yang kita pikirkan belum tentu apa yang Tuhan rancangkan bagi kita. Tuhan tidak selalu memberi jalan yang mudah, ya, tapi Dia selalu memberi jalan yang benar. Ketika kita mau taat secara spesifik, Tuhan akan memberi jalan yang benar. Walaupun itu tidak selalu mudah. Amin. Yang ketiga, Tuhan bekerja dalam keberserahan kita. Bahkan melebihi mukjizat. Tuhan bekerja waktu kita berserah,
Waktu kita menyerahkan sepenuhnya kehidupan kita menjadi persembahan yang sejati bagi Tuhan. Melebihi dari keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita rindu, kita mau, dan kita sangat suka juga dengan segala mukjizat atau kebaikan yang Tuhan kerjakan. Tetapi lebih daripada itu Tuhan mau kehidupan kita. Tuhan mau pribadi kita. Lukas 5 ayat 8 tadi dikatakan ketika Simon Petrus melihat hal itu tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Simon melihat bahwa dirinya itu tidak layak. Ya. Bahkan ketika dia mengalami mukjizat, dia tidak fokus sama mukjizatnya. Tetapi dia justru malah melihat ini pribadi yang luar biasa, Mesias. Bahkan dia tersungkur di hadapannya. Dia tidak langsung merayakan mukjizatnya, wah langsung bahkan mungkin bisa sombong sama nelayan-nelayan. Lihat saya dapat ikan sangat banyak. Beda sama perahu-perahu kalian. Lihat ini saya sama Tuhan Yesus. Tetapi apa yang dilakukannya? Dia tersungkur, dia merendahkan hati, merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan ketika dia tahu dia tidak layak, dia berserah kepada Tuhan. Tuhan, aku ini orang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus katakan apa? Jangan takut. Ya, kita baca dulu di ayat yang ke-10. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Luar biasa. Sebuah panggilan yang baru, yang mungkin tidak pernah dialami Simon sebelumnya. Kehidupan Simon yang sebelumnya mungkin gak pernah kepikiran untuk menjala manusia. Tetapi ketika Tuhan melihat keberserahannya Simon, maka Tuhan memberikan panggilan baru dalam kehidupannya Simon. Engkau akan kujadikan penjala manusia. Panggilan yang tinggi. Menjadi murid Kristus. Dan dikatakan di ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Tidak hanya Simon, tetapi dia membawa teman-teman dan saudaranya untuk menjalani panggilan baru. Bahkan bukan Simon saja yang akhirnya fokus sama Kristus, tetapi yang lain juga fokus sama Kristus dan tidak fokus sama mukjizatnya atau ikan-ikan tadi. Ya mungkin dia punya teman banyak, jadi begitu dipanggil, ini cerita sedikit. Oke, ya udah kamu tolong urusin ikan-ikan yang banyak ini, bawa ke pasar dan bawa hasilnya ke keluarga saya. Tetapi saya mau mengikut Kristus bersama dengan yang lain. Yohanes, Yakobus dan Zebedius, ya dikatakan di sini. Jadi ikan tidak menjadi destinasinya Simon lagi. Karena dia mau serahkan hidupnya kepada Tuhan. Mukjizat tidak membuat Petrus fokus kepada hal-hal yang ada di dunia. Bahkan tidak fokus lagi kepada frustasinya selama ini dia alami. Tekanan yang selama ini dia miliki. Tetapi dia mau datang kepada sumber mukjizat tadi. The miracle isn't the destination. Jesus is. Tujuan yang sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Dan ketika engkau bertemu atau berjumpa dengan Kristus, engkau tidak hanya merayakan dari berkat-berkat yang datang kepadamu. Betul kita perlu rayakan, kita perlu bersyukur. Tetapi kita menjadi orang atau pribadi yang berserah dan mempersembahkan tubuh kita ini buat kemuliaan nama Tuhan. Saudara mau? Amin. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi Tuhan lebih rindu kita datang berserah kepadanya. Melepaskan segala apa yang kita miliki,
Bahkan setiap kebutuhan kita, rasa frustasi kita, bahkan kita bukan hanya fokus kepada berkat-berkat Tuhan saja, tetapi kita fokus kepada pribadi Tuhan. Dan bahkan kita tahu bahwa kehidupan kita itu adalah yang paling Tuhan sukai. Jangan berhenti di berkat saudara, tetapi lanjutkan ke berserah. Tuhan tidak hanya ingin mengubah situasi kita. Jadi kalaupun misalnya nanti Tuhan, saya percaya setiap kita akan mengalami breakthrough. Setiap kita akan mengalami jawaban-jawaban doa kita. Setiap kita pasti akan mengalami janji Tuhan. Asal kita serahkan kebisaan kita, serahkan rasa penat kita sama Tuhan. Tetapi maukah kita untuk juga datang, serahkan kehidupan kita, hati kita kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak hanya mengubah situasi kita, tetapi Tuhan rindu supaya kehidupan kita juga berkenan di hadapan Tuhan. Jesus is the center, bukan perahu, bukan jala atau hasil atau tadi berkat-berkat. Ya. Ketika Kristus, dan saya tulis seperti ini, ketika Kristus menjadi pusat hidup kita, maka keberserahan kita tidak menjadi hal yang menakutkan justru saudara, betul? Tetapi menjadi hal yang natural, yang biasa. Ketika kita benar-benar taruh Kristus dalam kehidupan kita, kita tidak akan mudah khawatir, saudara. Mungkin kalau misalnya kita tidak sertakan Kristus atau tidak jadikan Kristus sebagai pusat, mungkin kita akan sulit berserah. Kita akan sulit untuk menaruh pengharapan kita sama Tuhan. Kita akan mengandalkan kekuatan sendiri, betul? Tetapi ketika kita mau letakkan Kristus masuk di dalam perahu kita, di dalam workspace kita, di dalam keluarga kita, di dalam apapun yang ada di dalam keseharian kita, maka rasa berserah itu akan menjadi hal yang mudah buat kita. Amin. So saudara, mungkin tahun ini kita tidak mudah, tetapi before you quit, sebelum saudara menyerah, kita perlu percaya bahwa Tuhan belum selesai. Mari kita masuk, nanti kita akan masuk tahun yang baru. Bukan hanya dengan target yang baru saudara, bukan hanya dengan goal setting yang baru, bukan hanya dengan harapan-harapan yang baru, tapi kita masuk dengan hati yang diperbaharui. Kita tanya hati kita selama ini, apakah Tuhan sudah menjadi pusat di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah serahkan kebisaan kita sama Tuhan? Apakah kita ketika kita dalam masa-masa frustasi kita, apakah kita benar-benar percaya bahwa Tuhan yang akan mengeluarkan dari semua itu? Jangan pakai kemampuan kita hanya untuk membuat kita semakin dimuliakan, tetapi justru pakai setiap apa yang kita miliki justru supaya Tuhan yang dimuliakan. Tuhan Yesus datang, kita minggu lalu belajar soal grace. Tuhan Yesus datang di Natal ini dengan anugerah, karena anugerah bagi kita. Dan kita juga percaya bahwa ketika dia datang ke perahu Petrus juga karena anugerah. Because of grace. Dan hari ini kita mau dengan anugerah yang sama, kita percaya bahwa Tuhan panggil kita untuk tidak menyerah karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri saudara.